3, 2, 1. PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Gudang Angker. Kisah ini terjadi sekitar 3 tahun yang lalu. Sebut saja namaku Buti. Saya bekerja di sebuah auditor merangkap penjaga gudang yang tugasnya mengecek barang-barang dan pembukuan di gudang cabang perusahaan yang terbesar di 5 kota: Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja, dan Purbalingga. Pusatnya sendiri di daerah Magelang. Awal kisah, tugas pertama saya dapat jatah cek gudang Surabaya bersama teman audit cewek, sebut saja namanya Mbak Yuni. Karena saya baru pertama tugas luar kota, saya cek didampingi oleh Mbak Yuni. Barang-barangnya sendiri tersebar di 8 ruangan, 3 diantaranya di kamar atas. Setelah selesai 3 kamar di bawah, saya putuskan cek barang sendiri untuk menghemat waktu. Mbak Yuni nyuruh saya cek kamar di atas. Sambil senyum-senyum, saya langsung menuju kamar atas. Kondisi barang yang berantakan memaksa saya kerja ekstra keras sambil sedikit merapikan barang yang berserakan. Sembari bekerja terdengar ketukan palu. Kadang suara orang yang sedang menggergaji sesuatu. Kadang juga terdengar suara pekerja sedang ngobrol. Aku pikir itu sudah lumrah karena kanan kiri juga adalah gudang. Ada gudang, mungkin lagi renovasi gudang sebelah, pikirku begitu. Waktu makan siang aku iseng-iseng nanya penjaga gudang tempatku bekerja, namanya Bang Paijo. Bang Paijo, memang gudang sebelah lagi renovasi ya? Kok ada suara tukang lagi kerja? Bang Paijo cuma senyum saja. Saya pun penasaran. Ditanya baik-baik kok malah senyum-senyum aja toh Bang. Kemudian hal yang tak terduga keluar dari mulut Bang Paijo dalam bahasa Jawa. Sampean durung nguluk salah Mas Bro, sing nunggu ya pengen kenalan. Saya yang belum paham perkataan Bang Paijo balik nanya, penunggu apa maksudnya? Sejurus kemudian Bang Paijo bercerita kalau beberapa tahun sebelumnya gudang sebelah kebakaran dan semua pekerja yang lagi renovasi gudang itu tewas terpanggang. Yang lebih ngeri, di akhir Mas Paijo cerita, dari lantai atas terdengar seperti benda besar jatuh di plafon dan diiringi tawa keras laki-laki dari arah benda itu jatuh. Dan kita yang lagi cerita di bawah pun cuma bisa saling pandang, saling membayangkan kengerian apa yang ada di atas sana.
Setelah kejadian hantu bekerja yang sebelumnya, saya jadi lebih hati-hati dan dengan situasi kondisi di gudang, terutama di lantai atas yang memang katanya paling seram. Sebelum mulai cek ruangan atas, aku baca doa sebisanya. Tak lupa mengucap salam yang intinya agar tidak mengganggu selama aku bekerja. Suara ketokan palu dan benda jatuh di plafon sudah biasa di telingaku. Kadang ada juga yang usil suka ngumpetin barang yang sedang kuhitung. Biasanya saya minta baik-baik, gak sampai 5 menit barang sudah ketemu, kadang diiringi suara tawa laki-laki. Intinya aku sudah gak begitu takut dengan keberadaan mereka. Malam pun datang. Aku dan Mbak Yuni tidur di gudang itu yang memang disediakan mes dari perusahaan. Mbak Yuni tidur sekamar dengan Vita, karyawati konting yang tidur di mes, sedang aku tidur sendiri. Malam hari tugasku mengecek pembukuan dan biasanya sampai larut malam. Mbak Yuni dan Vita pamit tidur duluan, sedang aku karena masih tanggung pekerjaan itu saya lakukan sendirian. Rasa kantuk mulai melanda. Ku tengok jam 12:30 malam dan aku pun beranjak ke kamarku. Ada hawa aneh ketika aku masuk kamar. Kamar yang biasanya panas jadi terasa dingin. Bodoh amat pikirku, aku malah senang jadi bisa tidur nyenyak, pikirku begitu. Tapi nyatanya hampir 1 jam saya tidak bisa merem barang sedikit pun. Ku coba nyalain HP dan play lagu berharap kantuk datang. Ketika tiba-tiba ada suara teguran entah dari mana asalnya. Hei, hei. Suara seorang nenek-nenek. Sontak aku kaget setengah mati. Tapi bukannya aku matiin HP, malah aku kencengin suaranya. Dan teguran itu terdengar makin keras dengan nada marah. Hei, hei. Dan yang bikin aku spot jantung, kupingku serasa ditiup dengan keras padahal posisiku merapat ke tembok. Kuputuskan untuk keluar dari kamar terkutuk itu. Tapi belum lagi aku buka pintu, terlihat dari gorden jendela bayangan nenek-nenek bungkuk mondar-mandir di depan kamarku. Ya Allah, gimana ini? Semua doa yang kuhafal seketika lupa semua. Dan ngerinya lagi, kulihat
daun pintu mulai bergerak seperti dibuka dari luar. Untung di tengah kepanikanku sekilas aku ingat nyimpan ayat kursi di HP-ku. Kontan secepat kilatku play keras-keras ayat kursi itu. Sayup-sayupku dengar suara nenek itu ngomel, makin lama makin pelan dan hilang. Paginya aku ceritakan kepada karyawan yang kerja di sana. Semua tertawa, bahkan ada yang nyelentuk. Untung kamu gak dikelonin kayak si Paijo. Sebab dulu ceritanya Bang Paijo juga nyetel MP3 malam-malam di kamar itu. Dan parahnya nenek itu ikut tidur bareng bersama Bang Paijo. Ini cerita nyata dari saya untuk tim Jimat.